Panglima. Alhamdulillah. Betul terima. Kunjungan ke istana dalam hal nak memberikan apalah istilahnya nasihat untuk kita dalam sambil apa? Sambil jalan-jalan. Coba silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panglima, apa khabar? Alhamdulillah, apa daulat tuanku? Daulatnya kita terima. Apa khabar? Alhamdulillah. Dari mana tadi ni? Dari kemudian dari pasar, dari jalan nampaknya kata ada sultan sini, aku saya mulai tangga itu. Oh ya, bawa sampai juga saya. Sampai. Dan rangka apa sultan? Dalam rangka memberi nasihat atau petuah buat masyarakat ya yang nak memilih calon pemimpin dia. Alhamdulillah. Jadi seperti apa orang dulu memilih pemimpin tadi ni? Alhamdulillah. Ya. Itu yang kami butuhkan sebetulnya sultan. Dia ada tempat kami bertanya. Ya, betul. Jadi jangan saya selaku sultan wajib menyampaikan hal yang betul buat masyarakat kita selama ni. Jadi Siak ini kadang semenjak kabupaten sudah berapa tahun? Sudah 24 tahun, 26 tahun ya. Iya. Nampaknya yang menjadi pemimpin kita ni tak pernah orang tempatan atau putra-putri Siak. Iya. Inilah ya salah satu apa ya kena saya selaku Sultan Siak wajib untuk menyampaikan hal yang benar, fakta yang benar. Kena yang namanya kita pilih pemimpin ya orang lokal, orang betul-betul putra daerah, putra-putri daerah, dia tak mungkin buat tak betul, entah terberak rumah dia, entah maling, begitulah. Rumah dia sendiri tak mungkin dia berak. Justru dia akan memperindah rumah dia. Itu pasti. Jadi sedikit tuanku, kami selaku masyarakat mohon berdoa. Macam mana pandangan tuanku selama tuanku sudah dilantik lebih kurang 5 tahun ini menjadi Sultan Siak? Menurut pandangan tuanku tentang kepemimpinan Riau pada umumnya dan Siak pada khususnya. Dan kami ada pencerahan lah dari tuanku. Baik ya, saya akan berikan apa yang saya rasakan. Ya. Jadi yang tuan rasakan sama yang masyarakat rasakan. Mesti mungkin sama. Kena yang nama sultan ya tanggung jawab dunia akhirat dia terhadap kesejahteraan rakyat dia. Beta kadang merasa sedih nasib Riau. Untunglah ya beta ini muncul selaku waris dari Sultan Sri Kasim. Alhamdulillah. Dan artinya Riau ini sudah punya tuan rumah. Yang selama ini tidak punya tuan rumah kita. Masa istana begitu besar, tak punya ahli waris. Kan tak masuk di akal. HP Panglima ni pasti ada pemilik dia kan. Masa istana besar tak punya pemilik. Kan lucu. Logis. Jadi inilah ya kenapa beta wajib menyampaikan kepada masyarakat Melayu Riau, baik memilih gubernur, wali kota, bupati, terutama Bupati Siak ya, kena beta Sultan Siak. Jadi tip memilihnya tadi ni mesti kita pilih putra-putri terbaik dari masyarakat tempatan. Iya. Kena orang tempatan orang rumah dia lah, kita kan tuan rumah ni. Iya. Mungkin tak kita tu rumah Pak Tatang maling rumah? Iya. Jadi maling? Kan tak mungkin kan? Ya. Berak di rumah. Iya. Ada rumah bersepai berak. Iya. Kan tak mungkin kan? Iya. Jadi
Itu salah satu tipsnya. Ya. Ya. Putra daerah atau putri daerah asli. Iya, yang selama ini semenjak Mekar, Iya, iya. Kabupaten Siak ni kadang tak ada ya putra-putri terbaik dari Siak ni menjadi pemimpin, seolah-olah macam tak ada yang putra-putri terbaik. Oke. Terima kasih Tuanku. Di samping itu ini kita bisa saya sampaikan kepada masyarakat, pada khalayak. Ya, perlu kita sampaikan. Pesan dari Tuanku supaya masyarakat pilihlah masyarakat tempatan yang beradab, Ya, yang beradab, yang cerdas. Di hati Tuanku lah, dari saya sudah sampaikan kepada masyarakat. kalau saya Ya. selaku sultan, ya tak boleh saya menyampaikan keberpihakan. Iya, iya, iya. Saya ini selaku sultan pemilik Riau, Iya. artinya memayungi untuk semuanya, Iya, iya. untuk masyarakat, untuk siapa sajalah yang nak mengelola Riau ini. Nah, jadi ya harapan saya baik gubernur, wali kota ataupun bupati tadi ini untuk seriau ya. Kerana Riau ini merupakan wilayah beta. Nah, cari yang terbaik putra-putri ya asli orang tempatan tadi, itu yang pertama ya. Nah, serta bisa bekerjasama dengan pihak kesultanan Iya. untuk mengangkat adat dan budaya. Kenapa? Ya, kerana dengannya mengangkat adat budaya itu merupakan maruah atau jati dirinya suatu daerah itu, yang selama ini Riau ini tak jalan, atau macam mana nak jalan, sultannya tak ada, Stagnan dah. stuck bahasa punya bahasa sekarang, stuck. Ini adat budaya ni tak jalan. Maaf, yang memimpin Riau ni tak punya adab. Kita bukan main lagi. S berapa tu? S3? Ya, ya. Esteller mungkin. Esteller. Tapi tak beradab. Jadi tak guna sekolah tinggi-tinggi. Tak punya adab. Kenapa saya bilang tak punya adab? Kita selaku tuan rumah, ya pemilik rumah, kita dilecehkan loh. Begitu sebenarnya. Tak ada perhatian. Ya. Padahal kita ni pemilik, kalian tu pengelola. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya, nah ini saya tadi dapat dari Sultan. Pemilik dengan pengelola. Jadi kami mohon pencerahan dari Tuanku. Tolong. Pengertiannya, okey. Jadi saya jelaskanlah. Jadi yang mendirikan republik ini para raja dan sultan, ya. Ya. Jadi jasa republik ini, orang tua republik ini para raja dan sultan melahirkan yang namanya republik ini. Ya. Nah, waktu itu ya untuk memilih para raja dan sultan ini pemimpin terlalu ramai. Kalau Malaysia kan tak banyak tu 9. Ya, ya. Kita 250, sehingga bingung nak pilih mana Sultan Agungnya lah. Sehingga Soekarno menawarkan diri, ya, bentuk sistem pemerintahan kita ni yang barulah pada saat itu, namanya republik ini. Nah, dengan janji-janji oleh Soekarno kepada raja dan sultan, maka bersepakatlah raja dan sultan seluruh Indonesia ini untuk mendirikan namanya republik. Nah, para raja dan sultan ini itu punya kelasnya masing-masing. Ya. Itu ada sultan yang punya kontrak panjang kepada Belanda. Artinya kontrak panjang ini dia berdaulat. Berdaulat, kita perlu kasih tahu ya. Ya, ya, ya. Artinya berdaulat itu tidak takut dengan Belanda. Bahwa kerajaan ini sebuah negara lama lah kita bilang ya. Itu hanya 14 kesultanan termasuk Siak ini. Yang berdaulat. Berdaulat. Artinya tidak takut dengan Belanda. Dari seluruh Nusantara, Nusantara 200 lebih tadi ini. Hanya 14. 14. Nah, dan berperan aktif. Ingat ini tak pernah diungkapkan. Yang berperan aktif dan terpenting itu Kesultanan Siak. Kerana Kesultanan Siak ini, ya, dia yang menyumbang modal awal yang terbesar. Itulah ya kaitannya dengan sumbangan 13 juta golden. 13 juta golden itu nilainya bukan 1 triliun dah. 1 triliun tak bisa mendirikan sebuah negara.
Jadi untuk mendirikan sebuah negara itu butuh ribuan triliun. Jadi kalau dikurkan sekarang 13 juta golden itu nilainya 1074 triliun. 74 triliun. Bayangkan orang menyumbang sebesar itu sebagai modal awal, ya pasti ada yang diharapkan Sultan lah kepada Soekarno. Jadi nama Sultan, ya juga kita lah ya masuk ke masjid nyumbang 100.000. Punya harapan enggak kepada Allah? Ya. Pasti minta di apa dilipat gandakan macam-macam lah ya. Pahala yang sebesar-besarnya. Begitu juga Sultan, bukan sumbangan yang percuma, tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Nah, itu pertama ya sumbangan ya Sultan Siak. Kedua ya, sumbangan Sultan Siak ini lagi itu penyumbang APBN ya, mulai dari Republik ini berdiri sampai sekarang. Nah, dah berdiri Republik ini dah penyumbang modal awal lagi. Memberi atau menghidupkan para menggaji pejabat pusat sampai daerah dari presiden sampai ke RT RW itu dari haknya Sultan Siak. Karena dalam awal yang berdiri itu 96% loh. Sekarang 70% loh. Artinya tetap kita yang terbesar. Artinya kerajaan Siak ini merupakan nyawa bagi Republik ini. Nah, kedua lagi mohon klarifikasi Tuan Guru, kira-kira berupa apa itu yang sumbangan Sultan? Nah, sumbangan Sultan modal awal tadi itu ya. Yang maksudnya itu yang sudah berjalan sekarang. Sekarang ini APBN itu ya dari yang keluar dari hasil bumi Riau itu. Begitu ya. Minyak bumi macam-macam lah. Penyumbang terbesar dulunya 96%. Bayangkan 96%. Bayangkan dia memberi dari aset Siak ini, memberi kehidupan bagi Republik. Artinya sebilang nyawa tadi kan. Ketiga, mau sampaikan yang ketiga lagi, jasa Sultan Siak nih. Jangan tahunya 13 juta golden aja. Kalau bertanya sama orang tepat. Itu dia. Jadi kalau bertanya sama orang tepat, dia kasih solusi. Jangan protes-protes, komplain, tapi tak kasih solusi. Kadang budak-budak kita ni tak boleh maju sikit. Komplain, protes. Boleh protes, kasih solusi. Kena adab uang Tuan Guru. Kena adab masuk uang. Itu tadi kita ni tidak ada adab tadi ni ya, terpecah belah. Maklum adat dan budaya itu tak jalan. Ya. Jadi maaf jangan sampai orang luar bilang kau budak ni tak punya adat ni kau ni. Kan kasar dah, malu. Jangan sampai anak cucu kita nanti bilang orang kayak gitu. Walaupun lam ada ya Tuan Guru. Nah, saya sampaikan ya, LAM tadi ini Lembaga Adat Melayu Riau. Ya. Namanya Lembaga Adat Melayu Riau ini, saya nak tanya sama LAM itu. Ya. Melayu Riau yang mana yang punya adat? Bisa jawab tak? Melayu Riau mana yang punya adat? Ini Melayu Kesultanan Siak yang punya adat. Bukan Melayu Kampar, bukan Melayu Bengkalis ataupun Selat Panjang. Ini yang punya adat. Betul tak, Ketua? Jadi kita kadang tak jalan itu LAM. Kenapa tak jalan? Dia sendiri pun dia tak tahu jawabnya. Kerana dia yang bukan punya adat. Orang yang bukan diadatkan masa dia yang disuruh apa, tak jalan. Bukan orang yang punya adat. Iya, yang punya adat. Orang yang punya adat. Iya. Jadi poin yang ketiga lagi Tuan. Poin ketiga ya, apa yang telah kita berikan lah, Siak ini telah kita berikan. Kesultanan Siak ini ya, atau Republik inilah mengkumandangkan mengisytiharkan oleh Soekarno itu mengkumandangkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia itu bukan tahun segitu. Kenapa? Kita belajar tu. Belanda tu berusaha masuk. Terjadi agresi Belanda pertama, kedua. AMB pertama, AMB. Ya kan?
Ya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada AMB pertama, dan ada apa AMB kedua ya? Jadi oleh Belanda tanya sama Soekarno, dikau ni nak merdeka, dikau punya wilayah, dikau punya apa? Punya masyarakat. Itu nama land the palm. Jadi maaf, Land the palm. Republik ini tidak punya wilayah, Panglima. Diakui secara de facto belum. Iya, betul. Tak punya wilayah, tak punya masyarakat. Yang punya siapa? Sultan. Perlu diketahui, kita tuan rumah. Yang ini malah dilecehkan. Saya jadi Sultan Siak ni dilecehkan. Oleh siapa? Oleh pengelola tadi ni. Iya. Nah, saya nak kasih tahu. Saya pengelola dengan pemilik ya. Ya. Jadi mereka tu harus kasih tahu, biar dia tahu maksudnya saya nyampaikan ini, pengelola ini baik dari presiden sampai ke lurah apa semua, itu pengelola. Ya. Saya kasih tahu ini, kalian itu pengelola bisa jadi pemilik tak? Ya. Tak bisa. Kayak HGU ya. HGU HGB ya. Ya, jadi kalian ya lupa diri. Nah, kami ini tuan rumah. Jadi kalian nak mempercantik rumah apa semua, ya pengelola tadi ni kena salah kelola. Ya, kalau orang salah kelola, salah kelola sama tu. Ya. Itu yang terjadi Republik ini. Ya, Republik ini sampai sekarang dia bukan maju ke depan, justru mundur ke belakang. Ya. Atau stagnan, jalan di tempat. Iyalah. Kita bukan stuck lagi, mundur ke belakang. Ya. Banyak utang. Area. Masa lucunya apa? Contoh, saya ni presiden. Saya bikin utang banyak Udah tu saya tidak dipilih lagi. Kerana saya pengelola kan. Yang menanggung utang tu siapa? Ya. Presiden berikutnya. Ya. Macam sekarang. Banyak bikin utang Jokowi. Ya. Yang memikirkan siapa? Prabowo. Kira itu betul tak tu? Itulah yang terjadi kena Republik ini. Ya. Kena Republik ini berdiri dengan tak betul, dengan pengkhianatan. Maka suatu yang tak betul tadi ni atau khianat ni, maka Allah akan mengutuskan pemimpin yang tak betul. Ya. Betul tak Panglima? Ya. Diterima dia. Itu Allah yang bercakap tu, bukan saya bercakap. Kira-kira apa lagi Panglima nak sampaikan? Mohon kiatkan pesan lah kepada kami masyarakat Kabupaten Siak khususnya dalam rangka Pilkada 2014 ini. Mohon pencerahan dari tuanku. Saya sampaikan. Baik. Saya selaku Sultan Siak yang ke-13. Dasar saya ni pengakuan yang ke-12. Ya. Ada yang 13. Pengakuan 12 ini secara tertulis loh. Nah, apa yang diakui dia? Bahawa datuk saya ini saudara sepupu. Ya. Ini banyak orang tak faham Ya. Saudara sepupu. Kenapa surat sepupu ni keluar? Ya. Kena adik dia yang di Singapura namanya Tegulung Putih itu putus hak waris. Keluarga tak bisa putus. Air cincang tak bisa putus dengan khabar Panglima Tegulung Putih ni maknya maknya Encik Ripiana ada hubungan Ada hubungan dengan nenek saya. Sepupu. Jadi saya jelaskan, ini fakta kalau nak tanya dengan sumber. Ya. Akibat inilah Tegulung Putih nak kahwin dengan nama Inora Meto tu, dimarah mak dia atau dilarang mak dia sampai gila dengan khabar tu. Cerita sebenarnya sampai gila Encik Ripiana melarang jangan anak dia lah Tegulung Putih jangan nikah. Kenapa? Dampaknya putus hak waris. Apa dia katakan hak waris ni? Hak menerima warisan. Hak menerima warisan, harta warisan. Macam semua ni tinggal warisan, harta warisan. Putus. Kalau tidak ada adik-beradik, siapa yang berhak? Sepupu. Pakai surat sepupu tu, Ya, surat sakti tu. Jadi orang tak ngaku saya tu. Ya. Sama dia tak mengakui pernyataan Terima kasih banyak. Sudah ada putusan pengadilan loh. Ya. Yang berhak tu bukan kalian. Ya. Pengadilan agama yang ditunjuk negara untuk menentukan kita ni ahli waris tak waris. Saya ada putusan itu. Ada pertimbangan. Pengadilan memutuskan itu. Tak semama putus, bersidang. Proses ya. Ya. Terima kasih tuanku. Atas tip tadi penjarahannya. jadi tip tu itu tadi saya sampaikan.
Saya dah sampaikan tadi, jangan salah pilih. Nah, calon bupati kita ni ya ada tiga. Mika tahulah yang mana. Apa tak perlu saya sampaikan lah. Terima kasih Tuanku. Okey. Ya, terima kasih Tuanku atas pencerahan Tuanku, dan ini dapat saya sampaikan kepada masyarakat Siak khususnya. Ya, jangan salah pilih ya. Itu saya bilang tadi. Okey, daulat Tuanku. Daulatnya beta terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surat maklumat Sultan Siak yang ke-13. Nomor 83 KSI garis miring 11/2024. Dalam rangka menjaga kondisitas pemilihan calon pemimpin daerah, baik calon gubernur, wali kota maupun bupati di daerahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita adalah Sri Paduka Duli Yang Maha Mulia Sultan As-Saidi Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin, Sri Paduka di Pertuan Besar yang bertahta di Kerajaan Sigasana di dalam negeri Siak Sri Indrapura serta jajah takutnya yang bersemayam di kota Asraja Al-Hasimiyah, dan selaku penerus tahta dari Sultan Siak ke-12 yang beri modal terbesar dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi sekarang ini yang disebut NKRI. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan kondisitas di masyarakat dalam ini, beta memaklumkan untuk para peserta calon kontestasi pemilihan pilkada secara damai serentak, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten di Provinsi Riau. Maka dari itu, saya selaku pengemban amanah dari Kesultanan Siak serta rantau jajah takutnya mengisytiharkan maklumat kepada calon peserta pemilihan pilkada damai, aman dan kondusif di Provinsi Riau, agar nantinya siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin di tiap-tiap daerah, baik di provinsi, kabupaten kota maupun bupati, agar supaya mendapati janji politiknya kepada masyarakat yang memilihnya, terutama ya masalah kesejahteraan masyarakat tersebut. Itu yang utama, kesejahteraan. Karena pemimpin punya tanggung jawab dunia dan akhirat kepada masyarakat yang dipimpinnya. Maka dari itu, jangan sia-siakan atau ingkar apa yang telah engkau janjikan kepadanya, dan kepentingan orang banyak yang engkau dahulukan daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Saya selaku tuan rumah merasa selama ini wajib untuk menyampaikan agar nantinya pemimpin yang kita pilih merupakan putra-putri terbaik daerah. Jadi kenapa saya menyampaikan bahwa kita wajib untuk memilih putra-putri daerah? Karena pemimpin yang kita pilih dari putra daerah atau tuan rumah tidak mungkin dia maling di rumahnya sendiri atau membuat hal yang tak dibenarkan.
Jadi itu salah satu tip yang saya sampaikan ya kepada masyarakat Siak, karena saya selaku Sultan Siak, pilihlah putra atau putri yang terbaik betul-betul dari masyarakat tempatan. Karena tak mungkin orang tempatan yang punya rumah ya berak di rumah dia, itu tak mungkin. Atau menjadi maling di rumah dia, itu tak mungkin. Itu pertama. Kedua, jangan memilih ya dengan orang memberi sogokan. Karena sogokan atau uang kepada Anda itu hanyalah memenuhi kebutuhan Anda hanya beberapa hari saja. Tapi Anda akan merugi untuk 5 tahun ke depannya. Itu banyak yang terjadi. Mungkin dalam hal pemilihan calon pemimpin apapun ya, termasuk ialah apa yang terjadi. Jadi demikianlah maklumat ini beta keluarkan agar masing-masing pemimpin bisa tahu diri dan sadar posisi yang telah dipercayakan kepada kalian. Karena sering terjadi di masyarakat baik di Republik ataupun di Riau, mereka lupa atau pura-pura lupa posisi yang telah diembankan atau dipercayakan kepada mereka. Jadi baik presiden, bupati, gubernur itu merupakan pengelola, bukan sebagai pemilik. Jadi yang namanya pengelola, apakah bisa jadi pemilik? Silakan jawab. Tetapi pemilik bisakah menjadi pengelola? Silakan jawab. Itu yang perlu beta sampaikan. Dampak dari salah kelola oleh oknum yang nakal itu banyak menimbulkan efek ya atau kerugian di masyarakat. Faktor inilah ya yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena di Republik ini telah terjadi salah kelola atau bahasa apanya, pengelola tidak tahu diri, merasa menjadi pemilik. Tetapi Republik ini pemiliknya kita para raja dan sultan beserta masyarakat. Ke depan ini insya Allah pengelola yang tak benar kita akan singkirkan, kita buang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.